sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi dan sahabat. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yaitu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Arab di abad ke-7. Terdapat 3 hal yang perlu untuk dipahami saat mempelajari peristiwa sejarah atau pemikiran, yaitu peristiwa atau pemikiran itu sendiri, faktor yang melatar belakangi munculnya peristiwa tersebut, dan pentingnya mempelajari peristiwa atau pemikiran itu untuk kehidupan saat ini. Prinsip dan kebijakan pemikiran ekonomi Islam yang diterapkan Nabi Muhammad. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: 1. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu. Yang kedua, agama Islam mengaku hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga, Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan dalam ekonomi. Selain itu, ada juga beberapa larangan yang diberlakukan pada masa Rasul. Yang pertama, larangan najasi, larangan bait al-ba'd, dan yang ketiga, larangan talaqi ar-rukban, dan yang keempat, larangan ikhtinas dan ikhtisar. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya. Dan di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pengaturan keuangan suatu negara secara umum mencakup sumber-sumber pendapat suatu negara, yaitu sebagai berikut. 1. Anfal, Ghanimah, Fai, dan Kumus. 2. Karaj. 3. Jizyah. 4. Berbagai jenis harta milik umum. 4. 5. Harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, saran umum, dan pendapatannya. 6. Harta unsur. 7. Harta yang tidak sah yang dimiliki oleh penguasa dan pegawai negara, harta yang dihasilkan dari tindakan curang lainnya. 7. Barang, tambang, dan barang temuan. 8. Harta yang tersisa dari pembagian waris. 9. Harta orang yang murtad. 10. Harta pajak dari bas. 11. Harta zakat. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar banyak menghadap kesulitan. Di antaranya berawal dari kelompok murtad, banyak nabi-nabi palsu, serta para pembangkang zakat berdasarkan musyawarah dan dengan para sahabat lainnya. Beliau memutuskan menyelesaikan konflik melalui perang melawan kemurtadan dan peran Riddah. Uang Umar bin Khattab. Dalam permintaannya, Umar bin Khattab membuat aturan kepolisian dan aturan tenaga kerja. A. Pendirian lembaga Baitul Mal. B. Zakat. C. Unsur. D. Mata uang. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang selanjutnya, yaitu yang ketiga tentang Khalifah Utsman bin Affan, yaitu tentang perekonomian yang semakin meningkat dengan perluasan wilayah dan Baitul Mal yang semakin makmur karena penaklukan di wilayah
dan rampasan perang yang semakin banyak, dan membangunnya masjid yang semakin merata, saluran irigasi, dan jalan raya. Dan kalau ada perekonomian pasti ada masalah, yaitu antara lain yaitu perekonomian fokus pada keluarga Utsman bin Affan yang tidak merata dari segala sisi. Keempat yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa perekonomian Ali bin Abi Thalib tergantung sangat sulit karena banyaknya terjadinya perang saudara antara kubu yang lain dengan kubunya Ali bin Abi Thalib, dan distribusi kekayaan yang tidak merata dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Antara lain yaitu ekonomi semakin merosot karena perekonomian hanya berfokus pada keluarga dekat Ali bin Abi Thalib, dan masalah yang paling umum yaitu pendapatan negara semakin menurun karena konflik semakin terus menerus dan tidak pernah terhenti. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.